Evaluasi Perencanaan Agama tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Al-Juraidi MA disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama dihormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang kami berpantun, yang terhormat Bapak Kepala Bagian Tata Usaha kami Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Jangan disingkat ya. Jadi langsung Kepala Bagian singkat nanti Kepala Batu. Kurang enak ya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bapak Kabid Rais sekaligus juga PRT Kabid Rais, Pak Jason. Pastinya ke Thomas ya. Thomas Jason. Namanya keren-keren ya. Jadi nama orang Padang kan banyak ke barat-baratan ya. Saya kenal itu Pari itu dulu waktu di juara semua hadirin ketawa mendengarnya ketika diumumkan tahun 84 itu STQ di Istiqlal. Jadi juara satu atas dari Sumatera Barat atas nama Raples. Jadi para peserta rapat koordinasi dan evaluasi yaitu para kasih Bimas Islam dan penyelenggara zakat wakaf se-Sumatera Barat yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini nggak pandai berpantun, tapi karena tadi ditantang oleh Pak Kadil, saya satu saja. Kalau di Betawi itu setiap baik itu ada jawabannya, jadi semangat yang berpantun ya. Jawabannya kalau benar cakep gitu, ya. Jadi harus dijawab nih. Nah, jadi setiap baik asal baiknya itu benar ya, benar dalam artian serasi ya, kan AAA atau AB kan. Ya, jadi harus dijawab. Jadi Pak Kamil sudah beruntun pantunnya nggak dijawab. Hadiah didapat dari kawan. Jangan lupa berkata santun. Susah saya mencari lawan. Kakandil kita pandai berpantun. Baik, kita terlalu malam satu aja ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya bisa hadir di Hotel Grand Inna, ada tasdidnya Inna Muara ya. Ya, dalam rangka kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan anggaran Dinas Islam se-Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih berada di dalam suasana wabah pandemik COVID-19 ya. Tentu sebagai orang beriman kita perlu mencari hikmahnya ya. Orang beriman itu selalu dia
percaya bahwa segala sesuatu itu dibaliknya ada hikmah yang besar. Menurut saya yang pertama, bagi kita yang beriman ini harus meyakini bahwa Allah ingin mengkonfirmasi firman-Nya, kebenaran firman-Nya. Antara lain di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Nah sekarang kan terbukti ya. Jadi benar adanya bahwa kita itu lemah. Kita hanya pandai merencanakan, tapi ketentuan terakhir ada dalam genggaman Tuhan. Ada sekali yang sudah merencanakan secara matang, pernikahan ya, sudah dibayar tempatnya, undangan sudah disebar, ternyata dilarang untuk mengadakan tidak jadi. Jadi belum lagi yang lain. Jadi betul kita lemah. Jadi ayat Al-Quran itu kan informasi ya. Maka fenomena alam ini konfirmasi. Jadi COVID-19 ini mengkonfirmasi kebenaran informasi Al-Quran ya. Ada lagi Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami beri ilmu kalian itu kecuali sedikit ya. Berapa banyak ilmuwan kelas dunia, para profesor sampai sekarang belum bisa menciptakan vaksin atau anti corona itu. Betapa sedikitnya ilmu manusia. Nah mudah-mudahan ini hikmahnya membuat kita sadar, menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita itu sangat bodoh di hadapan Allah. Dengan kesadaran ini penting ya. Kalau orang tidak sadar, berapapun ayat-ayat Allah dibacakan tidak akan menambah keimanannya. Orang yang beriman itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Tapi kalau orang yang tidak ada iman, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha, tetap saja berpaling. Jadi sedikit ini yang perlu kita gali hikmahnya. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita, lalu semakin meyakini akan kemahakuasaan Allah, lalu mau meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mau meningkatkan pemahaman keagamaan dan pengamalan ajaran agama. Ini kan yang menjadi misi ya. Atau di dalam restra kita itu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Ya. Nah, saya pikir ini salah satu materi dakwah kita kepada masyarakat dan tentu kepada diri kita ya, sendiri yang pertama ya. Supaya kita semakin sadar bahwa kita benar-benar lemah, kita adalah hamba Allah, lalu mau mengabdi, mau beribadah kepada Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan koordinasi dan evaluasi ini merupakan melaksanakan fungsi manajemen ya. Ada 4 kan fungsi manajemen, ada planning atau perencanaan, apa lagi? Organizing, mengorganisasi, kemudian acquitting, pelaksanaannya, lalu yang ketiga controlling atau evaluasi, melakukan evaluasi. Jadi untuk keberhasilan sebuah kegiatan, sebuah apapun bentuknya, maka harus melalui tahapan ini. Jadi tadi Pak Kakamil sudah menyebutkan, antara tujuannya ingin mengetahui sejauh mana capaian kinerja kita selama ini ya, minimal 6 bulan atau 1 semester ini ya, dari Januari sampai bulan Juli ya. Sejauh mana dari serapan anggaran ya. Ini Pak Menteri antara lain nggak jadi ke Padang mengikuti launching ini gara-gara kan Presiden itu sangat keras tentang serapan anggaran ya. Ada kementerian yang baru 5% ya. Nah
Nah, tapi kita Kementerian Agama alhamdulillah ya dibikin dinas Islam ya untuk penerangan itu sudah 66%. Ya. Maka saya walaupun tidak ikut diizinkan ke sini oleh Pak Dirjen. Tapi Direktorat KW itu baru 7%. Ya, Bina KW dan Keluarga Sakinah. Termasuk karena masalah ada SDSN ya. Ya. Jadi makanya tadi hari ini juga Pak Dirjen ada rapat itu tentang evaluasi juga ya, evaluasi tengah tahunan. Ya. Nah, tentu hasil dari evaluasi ini kita jadikan bahan perbaikan ya, bahan perbaikan. Bagaimana penyusunan anggaran ke depannya gitu. Ya. Tentu kita berharap target yang sudah dicanangkan itu bisa dicapai. Jadi besar sekali manfaat kegiatan ini ya. Jadi melakukan fungsi manajemen dan juga dalam rangka untuk perbaikan ke depannya semakin meningkatnya kinerja kita. Bapak Ibu saya hormati Direktorat atau Kebimas Islaman lah ya. Jadi dari segi kalau kita baca sejarah ya, justru Bimas Islam itu yang mengawali adanya Kementerian Agama. Ya. Jadi unit kerja yang tertua itu adalah Bimas Islam, ya, yaitu Direktorat Urusan Agama Islam dan Jawatan Penerangan Agama Islam. Ya. Nah, jadi ini direktorat yang tertua, ya. Dan ini sangat diperlukan oleh masyarakat kan. Jadi keberadaan Bimas Islam itu sangat diperlukan dalam rangka pelayanan keagamaan bagi masyarakat. Jadi kita boleh berbangga dengan kita di bawah Bimas Islam ini. Nah, memang ketika ada wacana Kementerian Agama dibubarkan, ya, kan kemarin menjelang pemilu itu banyak sekali kan isu-isu ya. Salah satu kementerian yang akan dibubarkan adalah Kementerian Agama, ada isunya begitu kan. Ya, kita melakukan diskusi ya. Andaikan Kementerian Agama itu dibubarkan, maka yang tersisa itu adalah masalah Bimas Islam. Ya. Kalau haji kan diwacanakan diswastakan kan bisa dilaksanakan oleh pihak swasta. Pendidikan mau disatu atapkan dengan Kemendikbud, ya kan? Ya. Tapi terkait dengan masalah Bimas Islam itu tidak bisa diambil alih oleh kementerian dan lembaga yang lain. Contohnya pelayanan pernikahan, tidak ada yang bisa mengambilnya selain dari Kementerian Agama. Ya. Apalagi diswastakan, tidak mungkin kan pelayanan pernikahan diswastakan. Karena ada terkait dengan masalah wali nikah, ya kan? Wali nikah itu mesti ulil amri, mesti pemerintah. Ya. Jadi tidak akan bisa dibubarkan ya untuk Kebimas Islaman ini. Ya. Ada lagi terkait masalah penetapan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah ya, 10 Dzulhijjahnya kan Idul Adha ya. Itu juga perlu keterlibatan pemerintah. Tidak mungkin oleh swasta, pasti akan ramai. Jadi agama itu sesungguhnya sangat bersentuhan dengan budaya, ya kan? Jadi penetapan awal Syawal itu bukan saja masalah agama, tentu juga dia sangat bersentuhan masalah budaya. Ya? Budaya apa? Budaya pulang kampung, ya kan? Kalau ibu-ibu budaya bikin opor ayam, ya. Ya, kalau rendang sih mendingan masih tahan lama ya. Kalau opor ayam bisa basi kan. Ya, jadi luar biasa. Jadi apalagi bangsa kita, negara itu penuh dengan budaya ya. Ya. Jadi termasuk juga di Renstra kita menyebutkan keselarasan antara agama dan budaya. Itu menjadi tugas kita juga ya. Menselaraskan antara agama dan budaya. Kalau di ranah Minang udah jelas kan? Apa itu? Adat bersandisara, adat bersandisara. Bagaimana implementasinya? Yaitu yang sering kita ribut karena tidak bisa menselaraskan. Ya. Jadi penting, jadi penetapan 1 Syawal oleh pemerintah sangat penting. Ya.
Jadi tidak boleh pemerintah mengambangkan itu ya. Tapi sayangnya kita masih terlalu toleran ya. Kalau di Malaysia, Brunei, Arab Saudi itu tidak boleh ada yang berbeda dengan pemerintah. Kalau kita masih sangat toleran ya. Yang penting jangan bikin keributan gitu kan. Jadi kalaupun Anda menetapkan sendiri ya, tapi jangan menghina yang berbeda dan sebagainya. Nah itu tugas pemerintah untuk mengharmoniskan itu. Jadi itu menjadi tugas kita sebenarnya. Jadi hal-hal yang tidak bisa diambil alih oleh kementerian lembaga yang lain. Penetapan arah kiblat ya. Ini hubungannya dengan agama, tetapi juga hanya juga bersentuhan dengan budaya ya. Nah belum lagi terkait masalah kerukunan umat beragama, pembinaan paham-paham keagamaan ya. Ini yang dari Solok, mana Solok? Ya. Bagaimana sudah di apa Pak? Sudah Pak, Sudah itu lagi ya. Tadi rapat dengan Bupati Musbida. Sudah minta kuat dengan Bupati. Jadi yang bersangkutan, yang ustadznya itu Ustadz Usman ya? Yang Ustadz Usman. Buya Usman. Tinggalnya di Padang Pak. Oh, tinggalnya di Padang. Kota Padang. Ini dekat Pak Pala. Ke kecamatan apa? 10 foto Singkarak ya. Nah, ya. Sudah apa? Sudah dipanggil oleh bersangkutan itu gimana? Sudah dipanggil Pak, tapi dia sudah berjanji tidak akan memakan negara lagi. Tapi prinsip itu masih bertahan dengan paham dia. Paham mereka dari Pak. Pertama, yang pertama Allah itu dia Rabbi. Yang kedua Nabi dia itu Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi kepada Padang ya. Gampang gitu. Yang keempatnya dia menafsirkan ayat itu kepada jemaah itu setelah dikasih satu ayat untuk menafsirkan sepakat pribadi-pribadi. Itu yang tapi kalau kita lihat kasus itu sebenarnya bulan Maret itu sudah ada lagi. Jadi kemarin kenapa di online itu muncul lagi setelah penjelasan dari pidana tadi, katanya ada kawan-kawan wartawan datang ke Kejari meminta penjelasan tentang kasus ini. Jadi beliau menjelaskan secara rinci sesuai dengan tuntas kita bulan Maret ini. Tetapi karena namanya wartawan, dia rilisnya di awal. Itu masalahnya. Tapi harus ada keputusan akhir, Pak. Ya, seperti dari pihak MUI misalnya harus mengeluarkan fatwa bahwa itu adalah aliran sesat, gitu ya. Ya. Sudah ya. Nah, ya. Jadi dia tidak mau menyebut Allah ya, Rabbi saja gitu. Ya, jadi asyhadu an la tidak syahadat ya. Ya, jelas sekali sudah itu sesat ya. Usman namanya ya? Yang kiai besarnya di Kota Padang. Jadi Kejari. Pendapat Pak Kejari tadi, katanya jadi kepanjangnya pakai itu oleh di Padang itu tidak serta-merta Kejari Solo untuk mengambil bapak ini di Padang. Jadi beliau berkoordinasi dengan Kejari Kota Padang. Nanti hasilnya akan disampaikan ke sini. Ya. Nanti mungkin Pak Kabit nanti bisa dibikin laporan ya. Pak Dirjen minta laporan itu. Ya. Karena sekarang kan ya globalisasi itu ya yang terjadi di boleh ya. Itu yang kita harapkan ya. laporannya udah sampai ke apa Pak Nur Hazin ya. Udah Pak. Udah ya. Udah sampai tadi. Disampaikan ke sana. Sudah kita kirim. Ya, baik, ya. Ya, jadi
Jadi di samping itu ya masyarakatnya perlu di apa namanya? Ya, supaya kata saya penyuluh tadi salah satu fungsi adalah melakukan advokasi terhadap masyarakat, pembelaan ya, pembelaan terhadap masyarakat yang apa namanya, itu kan namanya dia mendapat gangguan akidah ya, harus diluruskan ya. Karena ketidaktahuan ya, maka itu kita melihat pemahaman dan juga pengamalan. Kalau pemahamannya luas, insya Allah pengamanannya akan meningkat, akan bagus ya. Saya pikir karena masyarakatnya ya juga kurang tersentuh ya, kurang terbina, maka tadi ada yang membina dengan ajaran yang sekilas mudah kan, tidak perlu sholat ya kan, ya tidak perlu haji ya. Jadi banyak sekali memang paham-paham yang apalagi di era sekarang ini ya. Ini mungkin juga dampak COVID juga nih. Ya, nah itu juga menjadi tugas kebimas Islaman kita ya. Ya, jadi sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat terkait masalah kerukunan, ya, penyiaran agama, ya. Nah, termasuk juga yang akan kita laksanakan di Padang yaitu musabaqah tilawatil Quran. Ya. Karena itu salah satu cara kita untuk memasyarakatkan Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ya. Jadi kita bersyukur ada LGTB, ya, itu mitra kita ya, dalam rangka untuk memasyarakatkan Al-Quran ya, di bumi Indonesia ini. Ya. Banyak juga tantangannya kan, ada yang mengatakan MTQ itu pemborosan, ya, kan? Ya. Padahal dia menyatukan kita ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah ya. Bahkan kita juga dengan MTQ itu tidak hanya mengembangkan seni ya, tapi juga mengembangkan keilmuan ya. Makanya cabang-cabang di dalam MTQ itu sangat berkembang ya. Orang tahunya MTQ itu melakukan Al-Quran begitu saja ya. Belum tahu dia kalau MTQ itu sangat berkembang ya. Jadi Al-Quran itu semakin kita gali ternyata semakin berkembang ya. Semakin haus kita kalau mempelajari Al-Quran ya. Kan ada cabang tafsir ya, bahasa Arab, bahasa Inggris namanya. Ada lagi Fahmil Quran, musabaqah, perlombaan isi kandungan Al-Quran. Itu berarti terkait masalah keilmuan kan ya. Kalau tadi tilawah itu ya seninya ya. Ya. Jadi 3 hal kata menteri agama kita yang dulu Pak Mufti Ali yang harus ada dalam kehidupan seseorang. Pertama apa? Agama itu. Agama, dengan agama hidup menjadi terarah ya. Yang kedua dengan ilmu menjadi hidup menjadi mudah, dan dengan seni hidup menjadi indah. 3 hal itu di dalam MTQ dirangkum ya, sebagai pengembangan dari musabaqah itu. Jadi Al-Quran semakin digali semakin berkembang. Ya, ini metode kita dalam rangka memasyarakatkan. Sampai apa namanya banyak sekali silaturahmi kita ya, kebangsaan kita melalui kegiatan itu. Karena itu kita bersyukur di Sumatera Barat begitu bersemangat ya. Jadi walaupun dalam suasana COVID-19, Pak Gubernur, Pak Kakarwil dan juga pejabat yang baik, insya Allah masyarakat Sumatera Barat juga turut mendukung ya. Jadi insya Allah tetap terlaksana tahun ini ya, yang besok di launching ya. Menteri Agama bersedia tapi secara virtual ya, launchingnya. Pak Dirjen juga sudah beli tiket ya, sudah diisi tiketnya, tapi kenapa Menteri tidak jadi, beliau mendampingi. Jadi laporan besok tetap dari Pak Dirjen Pak. Jadi karena bisa virtual kan. Seandainya tidak bisa virtual, saya mewakili laporan dari Dirjen selaku Ketua Umum Ketikran. Tapi karena beliau jadi hikmah lain tentu juga COVID ini membuat kita tertantang ya, bisa berinovasi ya. Ya, ada istilah apa ngerti
meeting Zoom ya, dengan aplikasi lain. Artinya juga membuka wawasan kita, itu hikmah lain dari COVID-19 ini ya. Walaupun tadi banyak sekali dampak-dampaknya ya, bukan hanya aspek kesehatan kan, berapa banyak yang meninggal ya, yang terpapar ya kan, tapi dampak lain juga lebih parah, termasuk dampak ekonomi ya. Makin bertambah orang miskin dan sebagainya ya. Tapi sisi lain ya, kita ditantang untuk membuka kawasan kita. Dakwah kita tidak boleh berhenti gara-gara COVID-19 ya. Makanya saya pesan kepada teman-teman penyuluh itu ya, kita harus kreatif, harus berinovatif ya, berinovasi ya, supaya dakwah tidak boleh berhenti ya. Makanya musyawarah ini kalau terhenti nanti rusak lagi tatanan kita. Kita di LPTQ itu menciptakan, kan ada dua, ada STQ, ada MTQ. Kalau MTQ itu tahun genap, STQ tahun ganjil. Nanti terubah lagi, rusak lagi tatanan yang kita ciptakan. Apalagi untuk STQ kita ditetapkan Provinsi Maluku Utara sudah terbit SK Menterinya. Untuk MTQ 2022 juga sudah terbit SK Menterinya, Kalimantan Selatan ya. Bukan karena saya angkat cepat SK-nya ya. Kalau ditunda kapan lagi? Nanti 2024 padahal ya. Jadi maka kita bertekad bisa terlaksana. Meskipun tentu harus mengikuti protokol kesehatan ya. Nanti pesertanya datang ke sini mesti rapid test atau swab ya, minimal rapid test ya. Betul-betul kita ikuti itu ya, supaya tidak dinilai kita tidak mengamalkan, tidak mematuhi aturan ya. Saya pikir itu ya. Jadi Pak Gubernur kemarin waktu audiensi dengan Menteri di Jakarta sudah berkomitmen ya. Jadi mudah-mudahan ini terlaksana walaupun sudah di penghujung tahun ya, 12 sampai 21 November ya. Nah ini yang menjadi kendala di mahasiswa, maksudnya tentang pelaksanaan MTQ di provinsi-provinsi ya. Ini saya lihat juga yang MTQ ini yang menjadi kendala, belum anggarannya belum terlaksana kan, banyak provinsi yang belum melaksanakan MTQ di daerahnya. Rupanya sebabnya ini karena belum bisa melakukan MTQ provinsi ya. Nah MTQ kita di nasional nanti juga sudah bulan November, itu digariskan kan. Itu sedikit kendala dari segi penyerapan anggaran ini karena sudah di akhir tahun. Tapi mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya. Bapak Ibu saya hormati ya, hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa tadi program BIMAS ini banyak program kemasyarakatan ya. Karena itu kita dituntut untuk tadi pandai berinovasi dan juga melakukan kerjasama dengan masyarakat. Sebab pembangunan bidang agama itu saya menilai lebih dari 90% itu oleh masyarakat ya kan? Bahkan lebih saya pikir ya. Masjid, ada nggak masjid yang dibangun pemerintah? Cuma Masjid Istiqlal ya kan? Masjid negara. Selebihnya oleh ya mungkin ada masjid raya ya. Selebihnya adalah oleh masyarakat. Pesantren ini kan juga bagian dari pembangunan agama ya. Ya hampir seluruhnya 29.000 sekian pesantren itu adalah dibangun oleh masyarakat. Jadi masjid tadi sekitar 800.000 ya di data kita itu, ya semuanya oleh masyarakat. Setiap Jumat berarti dia memerlukan khatib ya kan? Siapa yang ngasih honor khatib? Juga masyarakat. Nah, begitu juga kegiatan keagamaan lain pasti banyak sekali. Jadi kontribusi masyarakat dalam hal pembangunan bidang agama di Indonesia luar biasa. Karena itu kita perlu berterima kasih ya. Karena itu kita perlu menjalin hubungan bekerjasama dengan masyarakat, dengan pimpinan ormas ya, termasuk juga secara individu dengan para mubalik ya, agar tentu harapan kita supaya mereka itu mendukung pembangunan yang kita laksanakan ya. Ternyata kalau kita bisa bekerja sama tadi, kita tidak perlu dengan anggaran kita
ternyata didukung ya. Saya bahkan berhasil melakukan musabaqah Indonesia mengaji ya, Ramadan kemarin ya. Ada yang ikuti ya dengan Indosiar ya. Itu banyak yang menanyakan saya berapa anggarannya ya. Saya tertawa, malah saya dapat honor kata saya. Jadi 0 rupiah akan ya. Mereka yang aktif gitu ya. Jadi modal kita kan teman-teman kita di daerah. Saya ketika melakukan MOU berkomitmen sanggup menghadirkan seluruh Indonesia. Nah itu mereka senang ya. Karena itu ya modal mereka kan kalau TV itu ya ratingnya ya, banyak yang nonton ya. Maka komitmen saya sanggupi pesertanya benar-benar dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai dari Aceh, Papua Barat juga ada ya. Itu 34 provinsi itu terpenuhi semua. Maka pihak Indonesia senang ya, karena mereka sendiri yang mendatangi peserta kita itu ya, untuk karena dia direkam ya. Kan nggak mungkin kalau yang virtual secara langsung ya, nanti tidak adil penilaiannya ketika ada gangguan. Yang terjauh pasti ada gangguan seperti yang di Papua, di NTT kan. Nah tapi direkam dulu oleh kontributor Indosiar ya. Jadi yang disiarkan ketika dinilai oleh juri itu adalah yang hasil rekaman. Maka hasilnya sama ya, kebeningan suaranya itu. Nah adapun yang virtual yang hahaha-hihinya itu yang langsung ya ada soimah kan ya. Jadi saya jadi dekat dengan soimah ya itu hikmah lain ya. Karena memang ada juga kritik teman-teman ya, kok Al-Quran dicampur dengan itu ya. Tapi itulah ya kalau televisi pembentukan itu dia ya perlu ya menyebabkan orang senang, menyebabkan orang tertawa, menyebabkan terhibur ya. Maka ya itu harus ada yang bikin ratingnya tinggi ya. Saya pikir saya dengarkan saja protes teman-teman sebagian ya. Tapi kalau yang memahami ya di era sekarang kita nggak bisa ya. Yang penting misi kita juga masuk ya, dakwah kita juga masuk ya. Orang yang tadi mau mendengarkan Al-Quran apalagi di bulan Ramadan. Nah ini saya pikir bentuk kerjasama kita sehingga keterbatasan anggaran kita ya tidak menjadi penghalang ya. Apalagi masyarakat kita seperti masyarakat Minangkabau ini kan sangat agamis ya. Jadi Indonesia itu adalah masyarakat agamis dan bukan negara agama, tapi dia bersifat religius dan agamis ya. Karena itu banyak ajaran agama yang difasilitasi oleh negara ya. Itu penjelasannya ya. Termasuk juga regulasi ya. Undang-undang perkawinan itu sangat Islami ya, itu perlu dipertahankan ya. Kemarin kan ada yang ingin merubah, tapi ketika yang diterima oleh MK kan hanya yang perubahan usia perempuan ya, dari 16 menjadi 19 ya. Itu saya pikir tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita menerima itu ya. Justru itu mendukung ajaran Islam supaya rumah tangganya bisa sakinah. Kalau nikah muda kan banyak kendala-kendalanya ya. Jadi hal semacam itu saya pikir penting bagi kita untuk mencermatinya sehingga doa kita akan supaya ajaran Islam itu lestari di bumi Indonesia ya, seperti doa setiap khatib itu kan. Nah melalui itu ya. Walaupun tidak secara langsung ya. Yang penting substansi ajaran Islam itu bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi agama ini dia sangat bersesuaian dengan negara. Itu yang penting, jangan dipertentangkan. Agama itu harus juga mendukung budaya, atau budaya harus mendukung agama. Itu yang penting ya. Makanya kan doa kita, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu. Ya Allah, perbaiki untuk kami agama kami, karena agama menjadi pangkal segala urusan kami. Ya, mudah-mudahan itu. Jadi
Saya memberi apresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan evaluasi ini, ya, koordinasi ini, ya, kegiatan kebimas Islaman di masyarakat kita di Sumatera Barat akan berjalan, akan semakin semarak, akan semakin berhasil. Itu harapan kita. Jadi, terima kasih Pak Kabid sebagai penyelenggara. Ini sedikit ada pantun untuk menutup ini. Sudah selesai, langsung pulang. Mana cakepnya? Sudah selesai, langsung pulang. Karpet di gunung tidak basah. Saya senang datang ke Padang karena hidup jadi gairah. Demikian saja, karena disuruh membuka ya. Mari kita bersama-sama saja membukanya. Kita buka kegiatan koordinasi dan evaluasi penyusunan anggaran Bimas Islam Provinsi Sumatera Barat dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.